Yuda, kulangkahkan kaki membawa kekecewaan. Ini yang kedua kali dan dengan wanita yang masih sama. Maaf, hanya itu yang kamu utarakan. Menolakku masuk ke hidupmu. Bibir itu berucap tanpa ragu. Bahkan aku tak diberi kesempatan menyerahkanmu padanya. Aku hanya ingin kamu bahagia di tangan yang baik, membimbingmu menjadi imammu, dan tentunya menjaga dan mencintaimu dengan tulus. Kuharap rasa yang dimilikinya lebih dari rasaku agar ia tak menyia-nyiakanmu. Aku punya rencana besar dalam hidup ini bersamamu, mengarungi lika-liku hidup berdua dan mungkin bersama anak-anak kita nantinya hingga ajal memisahkan. Aku punya niat tulus. Jika ketulusan ini bukan bersamaku, tapi dengannya, aku rela asal kau bahagia, Dinda. Kaki ini melangkah menuju taman kota. Lampu jalan menerangi rasa kecewaku. Ia bisa kulihat tapi tak bisa ku dekap. Duduk di tengah keramaian, aku merasa sepi, hampa. Apakah ini yang dinamakan patah hati? Dan ini lebih dalam dari sebelumnya. Di bangku yang memuat 2 orang, aku menghayal malam ini duduk bersamamu. Bayangan, kenangan saat dirimu dulu duduk bersamaku. Kulihat ke bangku yang biasa kamu duduk. Kamu tersenyum dalam menceritakan kisahmu. Saat itu, tanganku membelai rambut panjangmu dengan cinta. Tapi itu hanya kenangan. Takdir tak berpihak ke hatiku. Ingin memilikimu. Dinda, Dinda. Bakso, Mas. Penjual bakso menghampiriku. Aku pesan bakso 2 mangkok dan es teh 2, ucapku sambil mengacungkan 2 jari. Nunggu teman, Mas, tanyanya melihat aku duduk sendiri. Ya Tuhan, aku lupa datang sendiri. Enggak, Mas, perutku sangat lapar. Baik, Mas, sebentar. Ada apa denganku? Aku berharap yang duduk di sampingku adalah Dinda. Meskipun itu mustahil. Tidak ada Dinda. Saat di kereta menuju ke kota ini, tadinya tak sabaran ingin ke sini bersamanya. Tapi justru aku datang sendiri. Tidak, aku datang bersama bayangannya. Aku datang bersama kenangan kami. 2 mangkuk bakso dan 2 gelas es teh sudah terhidang. Ku makan dengan lahap. Makanan favoritku mendadak tidak enak, padahal perutku lapar. Tetap saja ku makan hingga habis 1 mangkuk, sambil tersenyum melihat mangkuk bakso yang utuh karena tak ada yang memakan. Ini uangnya, Mas. Ku sodorkan uang membayar yang ku pesan. Loh, bakso yang 1 mangkok lagi nggak dimakan, Mas. Mas penjual melihat 1 mangkuk bakso masih utuh. Buat Mas aja, perutku kenyang. Oh, makasih, Mas. Mas penjual bakso tersenyum menanggapi. Mungkin juga heran melihatku. Pagi ini aku ditugaskan menangani kerjasama dengan sebuah perusahaan tentang proyek pembangunan kampus. Ini hari pertamaku kerja di kota ini setelah mutasi. Mungkin dengan menyibukkan diri, rasa patah hati ini sedikit terobati, meskipun aku tak yakin itu bisa. Kenapa, Yuda? Bukankah kamu senang bisa mutasi ke kota ini? Kulihat kamu tampak lesu, ucap Pak Ismail, bosku. Aku gagal, Pak, ucapku pilu. Gadismu diambil orang. Aku tersenyum kecewa. Pak Ismail tahu sebelum aku bercerita.
Aku beruntung. Pak Ismail memperlakukanku seperti almarhum putranya. Bahkan kami saling cerita di luar dari masalah pekerjaan, termasuk kisahku dengan Dinda. Bos terasa seperti seorang bapak. Itulah kenapa aku nyaman bekerja di sini meskipun ada tawaran lebih bagus. Kamu masih muda dan lajang, punya karir bagus dan juga tampan. Pasti banyak wanita yang suka padamu. Terima kasih, Pak. Kata-kata Bapak membuatku terhibur. Aku tahu Pak Ismail mencoba menghiburku. Sekarang fokuslah ke pekerjaan. Kata orang, jika kita sibuk, rasa kecewa akan sedikit terobati. Ya, Pak. Aku akan menemui klien kita. Pokoknya Bapak jangan khawatir. Urusan hatiku tak akan mempengaruhi pekerjaan. Aku berusaha profesional dalam bekerja. Aku percaya kamu, Yuda. Oh iya, ini alamat perusahaannya. Aku sudah hubungi pimpinannya dan kamu langsung saja ke sana. Pak Ismail menyodorkan sebuah kartu nama. Ku terima kartu nama itu, lalu membaca nama dan alamat yang tertera. Ini bukankah perusahaan? Aku sangat tahu alamat ini. Kamu tahu perusahaan itu, Yud? Oh tidak, Pak. Kebetulan ada teman yang kerja di sini, jawabku. Untuk sekarang ini, aku tak ingin bercerita. Dinda, kita akan bertemu lagi. Oh takdir, kenapa aku harus melihatnya dalam rasa kecewa? Kartu nama yang diberikan Pak Ismail adalah tempat Dinda bekerja. Hari ini aku diutus menemui bosnya. Ku persiapkan diri menuju ke sana. Apakah nanti aku akan melihat Dinda atau tidak? Yang jelas, urusan pekerjaan membawaku ke sana. Menyetir mobil, bayangan Dinda terus hadir. Apalagi jalan yang ku tempuh adalah jalan yang pernah kami lewati. Kenangan itu terus hadir tanpa ku mau mengingatnya. Ini membuatku tersiksa. Permisi, Pak. Saya mau bertemu Pak Ridwan, ucapku ke security. Dari mana, Pak? Sudah buat janji dengan Pak Ridwan? Sudah, ini kartu nama saya. Sebenarnya yang buat janji Pak Ismail. Aku hanya menjalankan perintahnya. Setelah security menelpon, aku dipersilakan masuk ke lantai 2. Kakiku menaiki anak tangga ke lantai 2. Kata security, ruangan Pak Ridwan ada di sana. Menghela nafas besar. Entah kenapa, firasatku mengatakan akan melihat Dinda. Baru menginjakkan kaki di lantai 2, mataku terpana melihat ke meja sebelah kiri dariku berdiri. Dinda, ucapku di hati, melihatnya duduk sibuk dengan mengetik di komputer. Jantungku berdetak tak karuan. Ya Tuhan, aku melihatnya lagi. Dinda. Mau cari siapa, Pak? Aku terperanjat. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang lelaki membawa nampan berisi minuman. Sudah jelas ia OB perusahaan ini. Saya cari Pak Ridwan, Mas, jawabku. Mendengar suaraku, Dinda langsung menoleh. Tadinya jari-jarinya sibuk mengetik. Melihatku ia terpana tanpa melanjutkan mengetik. Kami saling bertatapan sesaat. Lapor ke Mbak Silvi dulu, Pak. Lelaki itu menunjuk ke meja lain. Kualihkan pandangan ke arah tunjuknya. Kak Yuda, sapa Silvi melihatku. Aku pun baru menyadari ada Silvi di ruangan ini. Mungkin efek melihat Dinda. Hai Sil. Lalu aku melangkah mendekati meja Silvi.
Sekilas kulihat Dinda masih menatapku. Mungkin ia terkejut aku tiba-tiba berada di kantornya. Sebelum menggapai meja Sylvie, kulambaikan tangan sekilas menyapa Dinda. Ia tetap terpana tanpa membalas. "Gimana kabarnya, Sil?" Kuulurkan tangan ingin bersalaman. "Sehat dan makmur, Kak." Sylvie menyambut tanganku. Kami bersalaman. "Tadi ku dengar Kak Yuda mau cari Pak Ridwan," tanya Sylvie. "Ya, aku utusan Pak Ismail," jawabku sambil duduk. "Jadi Kak Yuda karyawan Pak Ismail? Kok aku baru lihat?" Sylvie tampak semangat. Itulah ciri khasnya. "Aku baru mutasi, Sil." "Oh ya, Pak Ridwannya ada?" "Ada, tapi itu," ucap Sylvie memegang telepon sambil menunjuk Dinda. Kupalingkan mata ke Dinda. Ia masih menatapku. "Hai Din," sapaku, berusaha bersikap biasa saja. "Hai Kak Yuda," jawab Dinda sedikit kaku. "Ya Tuhan, jantung ini sulit dikendalikan. Susah payah ku keluarkan ia dari hatiku. Tapi pertemuan ini semakin kokoh ia bersemayam. Bahkan rasa ini semakin bertambah. Melihatnya dengan tatapan yang kurindukan." "Masuk aja, Kak. Pak Ridwan sudah menunggu." Sylvie menunjuk ke sebuah pintu ruangan. Bangkit dari duduk, aku melangkah ke pintu, dan mata itu sudah beralih lagi ke layar komputer. Sepertinya Dinda betul-betul sudah melupakan aku. Setelah mengetuk pintu, aku masuk. Terlihat seorang lelaki duduk, tersenyum menyambutku. Wajahnya tak asing, dan aku pernah melihatnya. Ia lelaki yang kulihat di restoran bersama Dinda. Jadi lelaki pilihan Dinda adalah bosnya. Batinku melihat lelaki itu. Pak Ridwan namanya, yang berhasil membuat Dindaku menjauh. "Saya Yuda, utusan Pak Ismail, Pak," ucapku memperkenalkan diri. "Saya Ridwan, Pak Ismail sudah bilang, Pak." "Silakan duduk, Pak Yuda." Kami duduk membahas masalah proyek. Aku harus profesional meskipun yang ada di depanku lelaki yang berhasil membuat Dinda pergi dariku. Ia lelaki muda, tampan dan sukses. Wanita manapun pasti menginginkannya. Syukurlah, pilihan Dinda tak salah. Kini aku mengerti. Aku akan mencoba ikhlas dan menerima kenyataan. "Saya suka ide kerja Pak Yuda. Ini yang saya inginkan dari kemarin. Untuk masalah anggaran bisa kita bahas." "Sebentar, Pak. Laporannya ada pada asistenku." Lalu Pak Ridwan menelpon. "Sylvie, bilang Dinda bawa laporan proyek pembangunan kampus ke ruangan saya," ucap Pak Ridwan di telepon. Jadi Dinda asistennya. Apakah ini kisah cinta antara bos dan asisten? Aku kalah saing. Tak lama kemudian pintu dibuka dan Dinda masuk. Aku hanya bisa memandangnya dengan hati berdetak, dan rasa itu masih sama. Sulit sekali dengan perasaan ini. Perasaan ini menyiksaku. "Ini laporannya, Pak." Dinda meletakkan map file di meja, lalu duduk di kursi di samping kursiku duduk. Sekilas kami saling bertatapan, lalu secepatnya ia beralih pandang ke map file yang dibaca Pak Ridwan. "Oke. Oh ya, Pak Yuda, kenalkan, ini asisten saya yang akan ikut menangani proyek ini. Jika ada apa-apa, bisa hubungi Dinda atau ke saya langsung." Aku dan Dinda beradu pandang.
Ia tampak ragu ingin bersalaman. "Saya Yuda, Bu." Ku ulurkan tangan seperti kami belum kenalan. Ini lantaran aku tak ingin Dinda bermasalah dengan Pak Ridwan jika ketahuan aku mantan pacarnya. "Dinda, Pak," jawab Dinda menyambut tanganku. Tangannya ku genggam erat, bersalaman, enggan ku lepas. Tapi aku harus ingat, ia bukan milikku lagi. Segera ku lepas tangannya. "Ini laporan lengkap dengan RAP, tapi saya maunya untuk pemakaian bahan bangunan kita pakai semen bermerek dan..." Ku dengarkan penjelasan Pak Ridwan. Dalam hati, aku terus mensugesti diri agar fokus ke pekerjaan. Kulihat Dinda juga fokus dengan ucapan Pak Ridwan. Tidak ada kemesraan di antara mereka, meskipun cincin itu melingkar di jari manis Dinda. "Oh iya, Pak Yuda, sebaiknya kita bicarakan masalah proyek ini sambil makan di luar gimana?" tawar Pak Ridwan ramah. "Baik, Pak. Jadi kita makan di mana?" sambutku setuju. "Menurutmu di mana, Din?" tanya Pak Ridwan ke Dinda. "Bapak ingin makan apa?" tanya Dinda. "Aku ingin makan selain nasi. Kira-kira makan apa ya yang enak?" "Bakso," jawabku dan Dinda serempak. Bersambung.